Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Jordi dengan NIM 2122472. Saya akan membahas tentang salat jamaah. Baik, salat jamaah itu dikerjakan lebih dari satu orang. Nah, dalam salat jamaah ini ada hal-hal yang harus kita perhatikan mengenai istinja, wudhu dan lain sebagainya seperti salat fardu. Yang membedakannya adalah ada hal-hal yang sebagai berikut. Nah, yang pertama, imam. Nah, bagi seorang imam itu dianjurkan itu adalah orang yang fasih atau qori dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian yang kedua itu adalah orang yang mempunyai ilmu dalam salat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang soleh. Nah, dalam salat jamaah ini ada hal yang harus kita perhatikan mengenai salat jamaah. Misal kita sebagai seorang makmum berdiri, kita misalkan makmumnya itu berdiri 10 orang. Nah, di sela-sela saf itu ada seseorang yang misalnya mau BAB atau keluar angin. Maka hukumnya jikalau orang yang sudah keluar angin, maka salatnya batal dan safnya terputus. Maka orang yang dalam hal tersebut, maka dia harus bersuci atau melepaskan atau beranjak dari saf tersebut. Nah, dalam hal ini yang sudah saya pelajari dengan guru saya, jikalau kita ingin BAB atau sudah keluar angin, maka kita mundur ke belakang untuk mengambil wudhu kembali. Nah, dalam hal ini dibolehkan yang sudah saya pelajari dengan guru saya. Dan jikalau kan safnya terputus tuh, bagaimana caranya untuk menyatukan kembali? Kita mengode jamaah sebelah kanan atau sebelah kiri untuk merapatkan saf, atau kita membisikkan, Pak, Bu, geser sedikit untuk mendapatkan saf, atau kita tarik tangannya, atau kita senggol tangannya untuk merapatkan saf. Kemudian jikalau ada permasalahan, misalnya ada seseorang yang lewat di jamaah, lewat dalam sholat jamaah, baik itu anak kecil atau maupun orang dewasa, maka ada sebuah hadis itu mengatakan sahabat Nabi dalam berperang itu dia melewati jamaah tersebut, maka adalah hal ini dibolehkan. Dan yang sudah saya pelajari juga dengan guru saya, itu dibolehkan jikalau kita melewati saf jamaah. Apalagi misal yang tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu misal kita sudah buang angin, kita di tengah-tengah saf, safnya ada 4, kita di saf 2 atau di saf 1, kita ingin mengambil kembali wudhu kita, tetapi safnya penuh, maka dibolehkan, dalam hal ini dibolehkan untuk melewati saf jamaah. Nah, yang tidak dibolehkan itu adalah kita melewati saf imam. Baik, selanjutnya kita pindah kepada permasalahan seorang imam. Nah, dalam seorang imam ini memang harus orang yang fasih dalam pembacaan Al-Quran, dan juga orang yang berilmu dalam salat, dan juga orang yang soleh. Jadi lengkap, ada tanggung jawab bagi seorang imam. Nah,
jikalau juga misalkan seorang imam itu ingin buang air besar atau ingin buang air kecil atau lepas buang angin atau buang angin, maka otomatis salatnya batal, maka harus ada penggantinya, yaitu jamaah yang tepat di belakang imam yang menggantikannya dengan cara mengasih tahu kepada jamaah yang di belakang untuk menggantikan saya. Nah, kemudian makmum atau jamaah yang menggantikan seorang imam itu gerakannya atau dia pindah kepada posisi imam yang sudah saya pelajari itu 3 langkah, atau kita ambil saja pada umumnya itu gerakan itu dibatasi sebanyak tiga gerakan. Nah, 3 langkah kaki. Nah, kemudian setelah 3 langkah kaki tersebut, kemudian baru lanjut seorang jamaah itu meneruskan yang telah dilanjutkan imam sebelumnya. Baik, kemudian pembacaan, masalah mengenai pembacaan Al-Fatihah pada salat jamaah, terutama salat baik itu salat wajib atau dalam bulan puasa, ada sebagian imam tuh cepat membaca Al-Fatihahnya. Kita sebagai makmum susah untuk membaca surah Al-Fatihah. Maka seorang imam dan makmum itu harus mempunyai ilmu yang dimana yang sudah saya pelajari, yang sudah saya dengar dari kajian Ustaz Adi Hidayat itu, untuk membaca surah Al-Fatihah itu ada 2 kondisi. Yang pertama, di saat imam membaca surah Al-Fatihah, misal Bismillahirrahmanirrahim, ada jeda beberapa detik yang diberikan oleh imam, maka kita baca surah Al-Fatihah dengan 3 surah terpendek, yaitu Al-Kautsar, Inna a'tainakal kautsar, 3 ayat. Maka kita membaca surah Al-Fatihah itu dengan 3 ayat, cukup dengan 3 ayat. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Nah, setelah 3 ayat itu yang posisi pertama. Kemudian yang kedua, kondisi yang kedua itu di saat imam memberi jeda beberapa detik untuk melanjutkan ke surah bacaan surah pendek. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berhenti sejenak. Nah, di saat itulah kita membaca surah pendek dengan cukup dengan 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, dengan 3 ayat saja. Nah, setelah itu setelah pembacaan Al-Fatihah secara itu, maka kita tidak khawatir dengan permasalahan dalam ibadah salat, terutama salat jamaah. Demikian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.